Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas soal kuis tadi ya kan ya. Kuis PK bulan April edisi atau part kedua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Mari kita mulai dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Kita paham dengan materinya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, nah jadi pertama kita bahas yang nomor satu dulu ya. Nah, pada soal nomor satu, ini tes seleksi pemain Akademi Sepak Bola Garuda Jaya itu terdiri dari dua tes, yaitu tes fisik dan tes teknik sepak bola. Skor total diperoleh dari nilai tes fisik dikalikan dengan tes teknik sepak bola, kemudian hasilnya dikurangi 20% dari total skor. Nah, jadi sudah ada ketentuannya ya. Nah, jadi ketentuannya ini yang kalian harus perhatikan. Tes fisik itu dikalikan dengan tes teknik sepak bola. Nah, kemudian hasilnya itu dikurangi 20% ya kan? Dikurangi 20% dari total skornya. Jika Bima memperoleh nilai tes fisik sebesar 65 dan tes teknik sepak bola sebesar 80, maka skor total Bima dapat diekspresikan dalam bentuk faktorisasi prima adalah. Nah, jadi kan tadi ketentuannya tes fisik dikali dengan tes teknik ya kan? Jadinya 65. 65 kita kalikan dengan 80. Nah, habis itu hasilnya ya kan ya. Hasilnya ini kita kurangi dengan 20% dari dari skor total ya yang di sini. Oke. Nah, berarti 65 kita kalikan 80. 65 dikali 80 itu hasilnya 5.200. 5.200 dikurangi ini 20% dari total skor yang awal ya kan. Jadinya 5.200. Nah, oke. Nah, jadi 20% itu kan 1/5 kan ya. 20% itu kan 20/100. Jadinya 20/100 atau 1/5 itu kita kalikan dengan 5.200, yaitu 1040. 1040. Nah, kemudian kita kurangi 5.200 dikurangi 1040 itu hasilnya 4.160. Nah, terus yang ditanya ekspresi dalam bentuk faktorisasi prima ya. Nah, jadi kita harus membuat apa? Pembagian ya kan ya. Pembagian dari angka-angka prima itu nanti bisa diekspresikan ke dalam bentuk primanya seperti apa gitu kan. Nah, jadinya dari 4.160 ini kan belakangnya itu satuannya 0 ya. Kalau belakangnya 0 itu enaknya kita bagi dengan 5 ya. Suatu angka ya kan ya, suatu angka atau bilangan habis dibagi 5 jika satuannya itu bernilai 5 atau 0 gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bagi 5, 5 kali berapa gitu ya? 4.160 itu kita bagi 5. Nah, kalau dibagi 5 maka menghasilkan angka 832. Nah, kemudian ini 832. Nah, belakangnya ini ada angka ada angka 2. Masih ingat nggak? Kalau satuannya genap ya, kalau satuannya genap, angkanya 2, berarti dia habis habis dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau kita bagi 2, 832 kita bagi 2, maka hasilnya 416. Nah, terus kita bagi berapa nih? Bagi 2 ya kan? Kalau bagi 2 kan bisa tuh. Dia kan belakangnya satuannya adalah angka genap ya. Kalau angka genap kan bisa dibagi 2. Jadinya 416 kita bagi 2, yaitu 208. Nah, habis itu ini masih genap ya. Kalau masih genap coba kita bagi 2. 208 bagi 2 yaitu 104. Nah, kalau 104 kita bagi 2 lagi.
hasilnya 52. Ini panjang ya. Terus aku lanjut sini ya. 52 itu dibagi 2 lagi, bisa nggak? 52 dibagi 2, ternyata bisa ya, hasilnya 26. Terus terakhir, 26 ini masih bisa dibagi 2, yaitu 13 ya. Nah, 13 sudah berhenti di sini nih. Dia kan prima gitu kan dia. Nah, jadi faktorisasi primanya itu dari 5, 2, 2, 2-nya ada 3, 4, 5, 6. 2-nya ada 6, terus primanya ada 13. Maksudnya angka prima yang lain ada 13 gitu. Nah, berarti dari yang paling kecil dulu, 2, 2-nya ada 6, dikali 5, 5-nya ada 1, dikali 13, ada 1. Nah, berarti jawabannya berapa? Begitu ya. Nomor 1, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang masih bingung? Kalau bingung bisa resen ya. Kalau misal sudah paham, bisa kasih resen. Paham, Kak? Kata Anita. Sip. Fatur kasih resen. Yang lain bagaimana? Yang baru-baru gabung? Kak, kalau pembagian gitu, nggak harus dari yang terkecil. Kalau misal dalam proses membaginya, yang ini, itu nggak harus ya. Nggak harus dari yang terkecil ya. Tapi kalau dalam faktorisasi primanya, itu kita menyusun, menuliskan dari yang paling kecil angkanya. Nah, gitu. Ya, jadi ini kita membaginya dengan angka-angka yang prima ya, karena kan faktorisasi prima gitu. Seperti 5, 5 itu kan angka prima, 2 angka prima, 2 angka prima gitu ya. 13 juga angka prima. Begitu ya, teman-teman. Oke. Kalau misal sudah paham, kita lanjut lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Katakan ini paham, Kak. Sip, sip ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Ini kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini, jika P-nya itu punya anggota X ya. X-nya itu ditentukan oleh X kurang dari 0. Nah, ini tanda apa ini? Kalau ada tanda seperti ini, ada yang masih ingat nggak? Itu itu namanya irisan, ya kan ya? Ada bentuknya union, ini gabungan, ini irisan ya. Jadi kalau irisan itu dalam operator logika matematika kan ada juga tuh. Ada yang bentuk kayak gini, ada yang bentuk kayak gini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu namanya dan, ya kan? Jadi kalau dan, kedua syarat harus terpenuhi. Nah, itu sama dengan irisan, ya kan ya? Kalau irisan, nah misalkan di sini ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian irisannya ada di sini. Nah, berarti keduanya harus terpenuhi gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini syarat pertama, X kurang dari 0 dan X kuadrat min 4X min 21. Nah, kita coba cari dulu ya. Kita cari nilai X kuadrat min 4X min 21. Nilai X-nya berapa? 21 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya, berarti kita lakukan pemfaktoran. Kita lakukan pemfaktoran sama dengan 0, berarti X kuadrat itu X dikali X ya. X dikali X. Nah, habis itu kita mencari berapa dikali berapa hasilnya 21. Yang kemudian nanti selisihnya itu menghasilkan 4. Nah, berarti 7 kali 3, ya kan? 7 kali 3 kan 21. Terus berapa nih? Supaya jadi min 4. Min 7 ditambah 3. Min 7 tambah 3, yaitu min 4. Min 7 dikali 3, yaitu min 21. 7 sama 4 kata Sentika. Bener ya? Bener Sentika. Mantap. 7 sama 4. 7 sama 3 dong. Sorry, sorry. Aku nggak fokus malah. 7 sama 3 ya. Ini 7 teman-teman. Nah, gitu. Min 7 tambah 3 kan min 4. Terus min 7 dikali 3, min 21. Iya Kak, 3. Nah, gitu ya. Sip. Kemudian, X min 7 sama dengan 0 ya kan? X min 7 sama dengan 0.
X-nya sama dengan 7. Nah, terus X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3. Nah, dari kedua nilai ini, syaratnya harus apa? X kurang dari 0, ya kan? X kurang dari 0, dia X-nya bernilai negatif, ya kan? Kalau dalam garis ini, garis bilangan, ada 0, ya kan ya? Lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, dia positif. 1, 2, 3, dan seterusnya dia kan positif gitu. Kalau kurang dari 0, kalau kurang dari 0 berarti min 1, min 2, dan seterusnya. Artinya nilainya negatif. Gitu ya. Nah, berarti untuk memenuhi syarat X kurang dari 0, itu yang mana? Yaitu X sama dengan min 3. Nah, ternyata yang ini nih yang memenuhi syarat gitu. Nah, berarti dari sini P-nya itu mempunyai anggota X, X-nya itu bernilai min 3. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada satu anggota saja. Gitu ya. Oke. Terus untuk menentukan himpunan bagian, nah, nah gini ya. Untuk menentukan himpunan bagian, kalian masih ingat tentang materi ini distribusi kok distribusi ya? Apa sih namanya Pascal ya? Kayak gini kan? Ada satu, 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 dua, satu gitu, teman-teman. Nah, jadi ini cara gampangnya kita dalam menentukan himpunan, banyaknya himpunan bagian gitu. Yang pertama, kalau misalkan himpunannya itu tidak mempunyai anggota, artinya anggotanya nol. Kalau anggotanya nol, berarti himpunannya adalah satu, yaitu himpunan kosong. Gitu. Segitiga Pascal, betul kata Bapak Huron nih. Oke. Ya, ingat ya, kalau misalkan anggota himpunannya itu nggak ada, nggak punya, atau nol, berarti banyaknya himpunan bagiannya itu ada satu, yaitu himpunan kosong. Kalau misalkan anggotanya satu, ada satu nih, ya kan kayak ini nih, anggotanya ada satu. Nah, berarti banyak himpunan bagiannya ada dua. Nah, jadi ini jawabannya adalah dua, gitu. Nah, ini ya kan dia punya satu anggota nih, punya satu anggota. Satu anggota, aku tulis dulu. Nah, gini ya. Nah, berarti himpunan bagiannya itu yang pertama adalah himpunan kosongnya, ya kan? Terus yang kedua adalah satu anggota, yaitu min 3. Min 3. Nah, berarti kan benar ada dua ya himpunan bagiannya. Begitu, teman-teman. Kalau misalkan anggotanya ada dua gitu. Misalkan anggotanya ada dua, yaitu min 3. Ini X-nya nilainya min 3 terus sama 5 gitu. Sama 7 lah misalkan ya. Nah, ini kan ada dua anggota ya. Berarti kalau ada dua anggota, dia ada berapa banyak himpunan bagiannya? Ada satu tambah dua tambah satu, yaitu ada 4 gitu. Nah, kalau kita jabarkan himpunan bagiannya itu, yang pertama himpunan kosong. Yang kedua, masing-masing ya, ada min 3, terus ada 7. Nah, gini ya. Yang pertama himpunan kosong. Yang kedua ada min 3, ada 7, ya kan? Masing-masing satu anggota. Terus satunya lagi itu dua anggota. Min 3 sama 7. Nah, begitu ya teman-teman. Dalam menjabarkan himpunan bagian. Kalau misalkan ada 3 anggota. Kalau ada 3 anggota ada berapa banyak himpunan bagiannya? Ada yang mau coba jawab? Kalau dia punya 3 anggota, ada berapa banyak himpunan bagiannya? Ayo, ini suaranya nggak kedengeran kah? Nanda ya. Ada 4. Yakin ada 4, ada 8 ya teman-teman. Kalau punya 3 anggota, himpunan bagiannya ada 8. Yang pertama ya kan. Oke, coba kita jabarin dulu biar teman-teman makin paham.
Misalkan nih, ya kan ya, ada 3 anggota. Ada -1, ada 1, ada 2. Nah, yang pertama, ya kan, itu tentunya himpunan kosong ya. Pertama, himpunan kosong. Terus yang kedua, ada 3 kalau kita jabarin satu-satu. Pertama -1, terus kedua 1, terus ketiga 2. Nah, habis itu ada 3 kalau kita jabarin 2 anggota. Nah, jadinya Apa yang ini, Cok? Soal apa anjing? -1, terus 1, mohon dijaga ya omongannya. Terus habis itu -1 sama 2, ya kan? Nah, terus habis itu satunya lagi ada 1 sama 2. Nah, berarti ada 3 kan? Ada 3 himpunan bagian untuk 2 anggota. Dari 3 anggota X-nya. Terus yang terakhir ada 1 ketika kita jadikan 3 anggota ya. Itu -1 jadikan 1 ya. -1, 1 sama 2. Nah, jadi kalau dihitung ada berapa? Pertama himpunan kosong. Ada 3 ya kan, masing-masing 1 anggota. Ada 3 masing-masing 2 anggota. Ada 1 masing-masing 3 anggota. Oke, berarti 2 pangkat N kah, Kak? 2 pangkat Itu N. Ini mohon di-mute ya. paham ada kata Eh, Nah, di-mute ya. Kalau nggak di-mute nanti di-kick. Canda-canda. Jadinya 2 pangkat N. Kalau misalkan anggotanya nggak ada, 2 pangkat 0 yaitu 1. Kalau misal 2 pangkat anggotanya ada 1 yaitu 2 ya. Kalau anggotanya ada 3 berarti 8 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Iya, betul. Jadinya rumusnya 2 pangkat N. Nah, jadi dari materi ini berarti kan kita kepikiran, oh iya berarti ya udah rumusnya 2 pangkat N. Cara cepatnya gitu. Gitu ya. Jadi dalam memahami materi, kita harus tahu dulu konsep dasarnya seperti apa. Habis itu entah kalian kepikiran cara cepatnya atau gimana, asalkan pembuktiannya benar, berarti itu sudah bisa dipakai. Gitu. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 2? Aman ya? Kalau aman bisa kasih reaction. Oke. Aman, kata Sisko. Oke. Oh ya, nama-nama Sisko. Sisko Aquino. Ini kita lanjut lagi soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, oke, aman ya. Nah, pada soal nomor 3, diketahui 3 suku pertama barisan geometri adalah 3K plus 7, K plus 5, dan 2K min 2. Nah, jadi ada 3 suku ya kan? 3K plus 7, ada K plus 5, sama 2K min 2. Nah, dengan K-nya itu lebih besar dari 0, berarti K-nya bernilai positif. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan barisan geometri di atas? Oke, rasionya setengah. Oh, ini gampang lah ya. Berarti kita harus menentukan apa? Kita harus tahu dulu suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, suku ketiganya nilainya berapa. Ingat ya, ini jumlah sukunya ada 3. Ada 3 suku. Jumlahnya ganjil. Kita bisa pakai apa, teman-teman? Ada yang kepikiran sebuah cara? nilai tengah. Suku tengah, betul ya. Suku tengah bisa, atau mau pakai perbandingan apa persamaan rasio juga bisa. Pakai suku tengah ya. Nah, jadi ada suku pertama ya kan? Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, suku tengahnya itu yang ini, ya kan? K plus 5 nih. Nah, jadi kalau dalam barisan aritmatika, suku tengahnya itu didapat dari suku pertama ditambah suku ke N, suku terakhir, dibagi 2. Ini kalau aritmatika. Kalau geometri, nah aritmatika itu kan bedanya bisa berupa penjumlahan atau pengurangan gitu kan ya, selisihnya gitu kan. Nah, kalau geometri dia berupa rasio, berapa kalinya gitu kan ya. Nah, jadi suku tengahnya itu rumusnya dalam geometri
suku tengah kuadrat sama dengan suku pertama dikali suku terakhir. Nah, ini rumus suku tengah dalam barisan geometri. Gini ya, teman-teman. Aku tulis di sini. Oke, sekarang kita lanjut mencari. Suku tengahnya K plus 5. K plus 5 dikuadratin, ya kan? Sama dengan suku pertamanya itu 3K plus 7. 3K plus 7. Nah, ini kita kalikan dengan suku terakhirnya, yaitu suku ketiga. 2K min 2. 2K min 2. Nah, habis itu, ya tinggal kita lakukan operasi aljabar kan ya. Nah, ini K plus 5 kuadrat ya kan. K plus 5 kuadrat. Nah, berarti masih ingat nggak? Aljabar A plus B kuadrat. Sifat aljabar A plus B kuadrat. Berarti A dikali A kan ya. A kuadrat. A dikali B ditambah A kali B yaitu 2AB. Habis itu ditambah B dikali B yaitu B kuadrat. Nah, ini ingat-ingat. Ini adalah materi dasar. Nah, jadinya kata Sisko Aquino, K kuadrat ditambah 10K ditambah 25. Fatur ngasih tahu operasi aljabar ya. Bener ya? Nah, jadinya di sini itu K kuadrat ya kan ya. K kuadrat ditambah 2 kali K dikali 5. 2 kali K dikali 5. 2 kali 5 10. Makanya 10K gitu ya. 10K ditambah 5 kuadrat yaitu 25. Nah, gitu. Sama dengan kalau yang di sini tinggal dikalikan saja. 3K dikali 2K yaitu 6K kuadrat. 6K kuadrat. Habis itu 3K dikali min 2. 3K dikali min 2 yaitu min 6K. Min 6K, simpan dulu ya. Min 6K. 7 dikali 2K yaitu plus 14K. Min 6K ditambah 14K. Min 6K ditambah 14K berarti jadinya plus min 6 tambah 14, 8 ya. Yaitu plus 8K. Terakhir 7 dikali min 2. 7 dikali min 2 yaitu min 14. Nah, kalau sudah seperti ini, itu enaknya kalian pindahkan ruas ya kan, jadikan yang sama gitu, gabungin ke yang sama teman-teman. Jadinya di sini 6K kuadrat, 6K kuadrat, terus ini min K ya kan ya, K-nya pindah, K kuadrat, terus plus 8K, habis itu 10-nya pindah, min 10K, terus min 14, 25-nya pindah, min 25, nah sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ini pindah ke sini. Masih bisa kan teman-teman? Masih nyambung ya dengan materinya. Nah, habis itu selanjutnya kita tinggal operasikan nih yang sama variabelnya. 6K kuadrat dikurangi K kuadrat. Ini 6 dikurangi 1 yaitu 5 ya. 5K kuadrat. 8 dikurangi 10K yaitu min 2K. Terus min 14 dikurangi 25 yaitu min 39 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorin ya teman-teman. Jadinya 5K kuadrat min 2K min 39 sama dengan 0. Kita faktorin. Nah, pemfaktorannya gimana tuh? Ini ada 5K kuadrat. 5K kuadrat. Di sini kita taruh 5K. Di sini kita taruh K. 5K dikali K kan 5K kuadrat. Habis itu berapa dikali berapa sama dengan 39. 39 itu 3 kali 13 ya kan? 3 kali 13. Kalau aku taruh 3-nya di sini, 13-nya di sini. Nah,
5 kali 3, nanti kan jadinya 15. 15K gitu ya. 13 kali K, yaitu jadinya 13K. Nah, dari sini didapat selisihnya itu bisa kita ubah menjadi min 2 gitu. Ya kan, selisihnya 2 ini kan. Nah, jadinya benar ya penempatannya ya. Kita taruh 3-nya di sini, kita taruh 13-nya di sini. Nah, habis itu 5K kali 3. Di sini min ya, 5K dikali min 3 jadinya min 15. Di sini plus. Min 15 plus 13 jadinya min 2. 13 kali min ya kan. 13 kali min 3 positif kali negatif yaitu negatif. 13 kali min 3 yaitu min 39. Nah, berarti sudah benar penampatannya. Selanjutnya tinggal kita lanjutin 5K ditambah 13 sama dengan 0. 5K sama dengan min 13, maka K-nya sama dengan min 13 per 5. Min 13 per 5. Nah, atau K min 3 sama dengan 0. Nah, K-nya sama dengan 3. Ada dua nilai K, teman-teman. Yang mana yang kita ambil, teman-teman? Ingat ini ya, ada syaratnya K-nya lebih besar dari 0. Nah, karena K-nya lebih besar dari 0 atau positif, kita ambil yang positif. K-nya sama dengan 3. Nah, kita udah dapet nilai K-nya sama dengan 3. Benar kata Sisko? 3. Nah, jadi nilai K-nya sama dengan 3. 3 dikali K yaitu 3 ditambah 7. 3 kali 3, 9. 9 tambah 7 yaitu 16. Terus 3 ditambah 5. 3 tambah 5 yaitu 8. Terus 2 kali 3 dikurangi 2. 2 kali 3 kurangi 2, yaitu 6 kurangi 2, 4 ya. Nah, jadi kita udah dapet nih. Ternyata barisan geometrinya itu kayak gini. 16, 8, 4. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, misi kita udah berhasil nentuin nilai K-nya. Selanjutnya, kita menjawab beberapa pernyataan yang sudah diketahui di soal. Nah, selanjutnya nomor 1, rasio. Rasio itu gimana mencari rasio? Yang pertama nih, kita mencari rasio. Rasio itu didapat dari membandingkan suku kedua dibagi suku sebelumnya, yaitu suku pertama. Atau bisa juga mau membandingkan suku ketiga, berarti dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu suku kedua. Nah, teman-teman bebas ya mau milih yang mana ya. Aku enaknya ini aja, U2 dibagi U1. Suku keduanya itu 8, suku pertamanya itu 16. Nah, ini sama-sama bagi 8, 8 bagi 8, 1, 16 bagi 8 yaitu 2. Jadi rasionya adalah setengah. Nomor 1 benar. Nomor 2, jumlah tak hingga. Deret tak hingga ya, jumlah tak hingga. Masih ingat nggak rumus deret tak hingga, jumlah tak hingga gitu, dalam barisan geometri? Nah, jadi kalau aku sendiri punya apa ya, tips untuk mengingat rumusnya, yaitu gini. Deret tak hingga ya kan ya. S S minum air. S minum air. A per 1 min R. Nah, jadinya A itu adalah suku pertama ya kan ya. Jadinya suku pertamanya 16 dibagi 1 min R. Rasionya setengah ya. 1 dikurangi setengah. Sama dengan 16 dibagi 1 dikurangi setengah, yaitu setengah. Nah, 16 dibagi setengah, 2-nya naik ke atas. 16 kali 2 yaitu 32. Nah, jadi jumlah tak hingga dari barisan geometri ini adalah 32. Begitu. Terus nomor 3, pernyataan 3, ada bilangan 1 pada barisan geometri tersebut. Nah, apakah pada suku keberapa ya? Pada suku tertentu itu ada bilangan 1 enggak pada barisan geometri ini? Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai rumus suku ke N. UN, rumusnya gimana dalam barisan geometri? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1.
Nah, kita mau mencari angka 1. Angka 1 kira-kira ada nggak di barisan geometri ini gitu kan ya. Suku pertamanya 16 dikali rasionya itu setengah dipangkatin N min 1. Nah, terus 16-nya kita pindah ruas ya. Jadinya ini kan 16 dikali. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi membagi 1/16 sama dengan setengah pangkat N min 1. Nah, gini ya. Habis itu, kita samakan teman-teman. 16 ini mau di jam 1/16 ini mau disamakan menjadi setengah ya. 1/2. 16 itu 2 pangkat berapa? 16 itu 2 pangkat 4. Ya kan? Nah, terus sama dengan setengah pangkat N min 1. N min 1. Kalau dalam persamaan eksponen, ya kan, persamaan eksponen basisnya sudah sama, ya kan, basisnya sama-sama setengah, berarti pangkatnya itu sama. 4 sama dengan N min 1, terus N-nya sama dengan 4 ditambah 1, yaitu 5. Nah, ternyata ada bilangan 1 pada barisan geometri tersebut, yaitu pada suku kelima. Nah, pada suku kelima itu bilangan 1. Gini ya, kalau kita cek nih, ini kan kali setengah ya rasionya ya. 4 kali setengah berarti 2. 2 kali setengah yaitu 1. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, berarti benar ya, ada bilangan 1 pada barisan geometri tersebut. Begitu teman-teman. Jadi nomor 3 ini benar. Nomor 4, nilai K-nya sama dengan 2. Apakah benar? Tadi nilai K-nya sama dengan berapa? Nilai K-nya sama dengan 3, bukan 2. Berarti nomor 4 ini, pernyataan 4 itu salah. Nah, kalau pernyataan 1, 2, dan 3 benar, itu opsinya apa? Opsinya A ya. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Gimana? Mengenai penjelasan nomor 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Habis ini kita ganti link ya. Seperti biasa lah. Belajar bersabar. Ini udah ngasih reaction. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Nah, jadi kalau dalam mengerjakan seperti ini, ya kan, untuk menjawab pernyataan ini, itu kita harus tahu dulu dari barisan geometrinya itu nilainya berapa aja, gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut di Zoom berikutnya. Aku buat linknya lagi. Oke. Habis ini kalian bisa join kembali ya. Segera join biar gak lama waktunya. Oke teman-teman. Eh, mana ini stop recording?